Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Putri Ninji, kelas 2021D. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus pelanggaran HAM, yaitu kasus pembunuhan di luar hukum di Papua. Baik, jadi kasus pembunuhan di luar hukum di Papua sejak Februari 2018 hingga Agustus 2024. Tercatat sebanyak 243 warga sipil tewas akibat konflik di Papua. Pembunuhan ini yang sebagian besar melibatkan tindak kekerasan di luar hukum. Jadi, kasus ini mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Konflik ini melibatkan berbagai pihak termasuk dalam aparat keamanan Indonesia, kelompok separatis, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam ketegangan di wilayah tersebut. Berikut adalah analisis mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, penyebabnya, dampaknya, serta solusi yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pembunuhan di luar hukum di Papua. Nah, jadi pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua jelas merupakan pelanggaran terhadap sejumlah hak asasi manusia, di antaranya yang pertama itu hak untuk hidup. Pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara, kelompok separatis jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin dalam International Covenant of Civil and Political Rights atau ICCPR. Pasal 6, pembunuhan di luar hukum yang menghilangkan hak-hak mendasar seseorang untuk hidup yang seharusnya dilindungi oleh negara. Yang kedua adalah penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Jadi, selain pembunuhan, terdapat laporan bahwa beberapa korban mengalami penyiksaan sebelum akhirnya tewas. Penyiksaan ini bertentangan dengan Konvensi Internasional terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang melarang semua bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk. Yang berikutnya adalah penghilangan. Penghilangan paksa adalah pelanggaran yang serius yang juga dilaporkan yang terjadi selama konflik ini, yaitu konflik yang terjadi di Papua, di mana sejumlah individu hilang tanpa jejak setelah ditangkap oleh aparat atau kelompok separatis. Yang berikut adalah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Pembunuhan terhadap warga sipil yang terlibat dalam demonstrasi atau protes yang dianggap mendukung kemerdekaan Papua menunjukkan pelanggaran terhadap hak untuk bebas berbicara, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hak ini dijamin dalam Universitas Declaration of Human Rights atau UDHR dan ICCPR. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan siapa saja yang menjadi korban atau korban dan pelaku yang terjadi dalam kasus pembunuhan di Papua. Yang pertama, korban. Sebagian besar korban dalam konflik ini adalah warga sipil yang terlibat dalam kekerasan atau gerakan separatis. Mereka terdiri dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat adat, anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang tinggal di wilayah konflik. Sebagian dari mereka menjadi sasaran baik oleh aparat keamanan Indonesia yang menuduh mereka mendukung separatisme maupun oleh kelompok separatis yang melihat mereka sebagai bagian dari pemerintahan kolonial Indonesia. Yang kedua, pelaku.
Pelaku dari kasus pembunuhannya di Papua itu yang pertama aparat keamanan TNI dan Polri. Banyak yang menunjukkan bahwa aparat keamanan Indonesia terlibat dalam pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil. Tindakan kekerasan ini sering kali dilatar belakangi oleh anggapan bahwa warga sipil terlibat atau mendukung separatisme. Atau yang berikut penembakan, penangkapan secara sewenang-wenang, dan penyiksaan adalah beberapa metode yang digunakan oleh aparat dalam menghadapi ketegangan. Yang kedua adalah yang menjadi pelaku adalah yang kedua yaitu kelompok separatis atau OPM dan organisasi terkait. Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan kelompok separatis lainnya juga melakukan serangkaian serangan kekerasan terhadap aparat negara dan warga sipil yang dianggap mendukung Indonesia. Mereka terkadang menggunakan pembunuhan sebagai taktik untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi kelompok yang dianggap musuh. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang analisis penyebab akar masalah ini. Yang pertama itu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Papua merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun sebagian besar kekayaan ini tidak dirasakan oleh masyarakat Papua. Ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat pembangunan, serta marginalisasi sosial dan politik masyarakat adat. Papua telah menciptakan ketidakpuasan yang mendalam. Ketidakadilan ini memicu konflik dan memperburuk sentimen anti pemerintah. Yang berikutnya, sejarah konflik yang panjang. Sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tahun 1960-an, banyak warga Papua merasa bahwa mereka tidak dapat pengakuan atau hak yang sama seperti bagian lain dari Indonesia. Pemberontak yang dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM terus berlanjut meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur politik. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat semakin meningkat, memperburuk ketegangan antara Indonesia dan Papua. Yang berikutnya, analisis penyebab dari akar masalah di pembunuhan yang terjadi di Papua. Yang ketiga adalah keterbatasan dialog dan diplomasi. Jadi, salah satu penyebab utama yang mengarah pada konflik yang lebih luas adalah kurangnya dialog antara pemerintahan Indonesia dan kelompok separatis di Papua. Pembatasan kebebasan berekspresi serta tindakan represif terhadap suara-suara yang menginginkan kemerdekaan atau hak otonomi yang lebih besar atau menciptakan ketegangan yang terus membesar. Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan pendekatan militer untuk menanggulangi separatisme. Sementara kelompok separatis menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk menuntut kemerdekaan otonomi yang lebih besar. Yang berikutnya adalah dampak bagi korban dan pihak lainnya. Yang pertama, dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek yang terjadi dalam kasus atau yang terjadi pada korban dalam kasus pembunuhan di Papua. Yang pertama itu trauma emosional dan psikologi. Korban langsung, keluarga yang kehilangan anggota keluarga, dan masyarakat yang tinggal di daerah konflik menghadapi trauma mendalam. Ketakutan akan kekerasan dan pembunuhan dapat menghancurkan kehidupan mereka dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah dislokasi dan pengungsian. Banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi untuk menghindari kekerasan, menyebabkan hilangnya rumah, pekerjaan, dan akses terhadap layanan dasar. Yang ketiga adalah dampak jangka pendek dari kasus tersebut adalah polarisasi sosial, yaitu kekerasan memperburuk hubungan antara masyarakat Papua dan aparat negara, serta antara
kelompok dan kelompok pro-Indonesia ini meningkatkan ketegangan sosial dan mempengaruhi solidaritas antar komunitas. Yang berikutnya, dampak jangka panjang. Yang pertama, polarisasi politik yang mendalam. Ketidakadilan yang berkelanjutan ditambah dengan pelanggaran hak asasi manusia dapat memperburuk polarisasi politik di Papua. Masyarakat Papua yang merasa terpinggirkan semakin merasa tidak terhubung dengan pemerintahan Indonesia dan mendukung separatisme. Yang kedua, dampak jangka panjangnya yaitu yang kedua, penderitaan psikologis jangka panjang. Korban kekerasan baik yang langsung maupun tidak langsung beresiko mengalami gangguan psikologis jangka panjang seperti PTSD atau Post Traumatic Stress atau Disorder. Hal ini dapat menghambat pemulihan sosial dan ekonomi bagi generasi mendatang. Yang terakhir, dampak jangka panjang yaitu pengaruh ekonomi yang buruk. Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh kekerasan jangka panjang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk kemiskinan di Papua. Yang berikutnya adalah aspek hukum dan HAM. Jadi, kasus ini terdapat pada yang pertama itu hukum internasional. Jadi, pelanggaran yang terjadi di Papua melibatkan sejumlah pelanggaran terhadap hukum internasional termasuk ICCPR yang mengatur hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap penyiksaan. Aspek hukum dan HAM yang kedua yaitu hukum nasional. Indonesia memiliki peraturan yang melarang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM, yang memberikan dasar hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia berat, termasuk pembunuhan di luar hukum. Namun, penegakan hukum di Papua sering kali terbentur oleh kekurangan akuntabilitas dan masalah impunitas. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan solusi untuk masalah pembunuhan di luar hukum. Jadi solusinya yaitu yang pertama, pendekatan damai dan dialog. Dialog terbuka yang inklusif antara pemerintah Indonesia, masyarakat Papua, dan kelompok separatis harus diprioritaskan. Pencarian solusi damai yang berkelanjutan lebih penting daripada penggunaan kekuatan militer atau negosiasi dan kesepakatan politik yang dapat mengakomodasi hak-hak Papua harus diutamakan. Yang kedua, solusinya yaitu reformasi keamanan dan penegakan hukum. Reformasi di sektor keamanan sangat diperlukan untuk memastikan aparat keamanan tidak melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Pelatihan yang lebih baik dalam hak asasi manusia dan teknik non-kekerasan sangat penting. Penegakan hukum yang adil dan transparan harus diterapkan untuk menindak pelaku kekerasan di semua pihak. Yang ketiga, solusinya yaitu pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah harus lebih serius dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua, dengan memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam yang ada dapat dirasakan oleh warga Papua. Peningkatan akses terhadap pendidikan juga serta kesehatan dan infrastruktur adalah langkah penting dalam mengurangi ketegangan. Yang terakhir adalah usulan untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan agar tidak terjadi di masa depan dan tidak terulang lagi masalah kasus pembunuhan di luar hukum. Usulan untuk mencegahnya yaitu yang pertama, mendorong dialog dan rekonsiliasi. Jadi proses rekonsiliasi
yang melibatkan semua pihak harus dilaksanakan lembaga-lembaga independen yang memfasilitasi dialog antar pemerintahan, masyarakat Papua, dan kelompok separatis dapat mengurangi ketegangan. Yang kedua yaitu peningkatan pengawasan dan transparansi. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia oleh badan-badan independen baik nasional maupun internasional dapat memastikan tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Yang ketiga yaitu pendidikan hak asasi manusia. Jadi, menyediakan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik mengenai hak asasi manusia kepada aparat negara dan masyarakat Papua untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak dasar. Jadi, dengan pendekatan yang komprehensif berbasis pada dialog damai, reformasi hukum, dan pembangunan ekonomi yang inklusif, diharapkan kekerasan dan pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua dapat dihentikan dan perdamaian yang lebih abadi. Sumber yang saya dapat dari kasus pembunuhan di luar hukum di Papua adalah dari media online atau dari Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Jadi itu saja video penjelasan dan analisis kasus atau peristiwa yang terjadi di Papua atau kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. Sekian dan terima kasih.